Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi sahabat-sahabat Al-Ukhwah Channel. Hari ini kita akan melanjutkan materi fikih kita, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ketiga kalinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad SAW yang dengannya kita diberikan pemahaman tentang agama yang sempurna ini. Kita ditolong oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari kejahilan menuju cahaya ilahi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Langsung saja kita mulai ke materi kita jilid ketiga. As-soal, mata waktu subuh. Kapan waktunya sholat subuh? Oke. Jawab, min tulu'il fajri ila tulu'il syams, yaitu saat terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Bagi kalian yang sering begadang malam, apa kalian paham apa itu fajar? Karena dimulainya waktu subuh, yaitu saat terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Awal mulai proses terbitnya fajar itu sudah dikatakan masuk waktu subuh. Sampai akhirnya, sampai awal waktu terbitnya matahari, itu habisnya waktu subuh. Oke. Bagi kalian yang sering begadang malam, kalian bisa lihat cahaya di langit-langit. Saat di situ tersirat cahaya yang makin lama makin terang, itu dinamakan fajar shadiq. Lalu saat kalian melihat cahaya yang terang lalu tiba-tiba itu gelap kembali, itu bukan dinamakan fajar shadiq, itu namanya itu fajar kadhib. Nah, biasanya fajar kadhib itu muncul sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Setelah itu maka akan setengah 5 itu akan, atau jam 5-an itu akan muncul fajar shadiq sampai jam 6 atau sampai terbitnya matahari. Wallahu a'lam. Oke, insyaallah kalian sudah paham semua kapan waktunya subuh. Maka kita lanjutkan. As-soal, mata waktu zuhur. Kapan waktunya sholat zuhur? Al-jawab, min zawali samsi ila ayyazida dhillu kulli syai'in amithli. Oke. Jawabannya, waktunya sholat zuhur adalah saat lingsirnya atau tergelincirnya matahari hingga bayangan benda itu sama dengan benda aslinya. Oke. Biasanya kalian tahu yang namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa? Waktu istiwa itu adalah waktu saat matahari pas di tengah-tengah tempat kita tinggal. Oke. Karena waktu sholat setiap tempat itu berbeda-beda. Karena kita sholat itu mengikuti dari putaran matahari saat mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, gitulah. Tapi yang benar itu bumi mengelilingi, bukan matahari mengelilingi bumi. Tapi kita melihat seperti mana matahari mengelilingi bumi. Oke. Jadi waktu-waktu sholat setiap tempat itu berbeda-beda tergantung dari kondisi tempat tersebut, atau tergantung dari seberapa cepat matahari beredar di tempat tersebut. Gitu. Oke.
setelah matahari melewati dari batas istiwa atau batas pas matahari di tengah-tengah tempat tinggal kita, itu lewat 1 detik aja itu sudah masuk yang namanya waktu sholat zuhur. Oke, misalkan nih contoh, kita bawa suatu benda. Nah, saat kita lihat benda itu pas di tengah-tengah dan seperti mana tidak ada bayangan di benda tersebut, inilah namanya waktu istiwa. Nah, setelah bayangan itu bergeser ke sebelah, ya kan, sebelah kiri insya Allah. Nah, sampai kapan? Sampai bayangan itu sejajar atau sama tingginya dengan benda tersebut, maka disitu masuklah waktu asar. Jadi setelah habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar. Ya, tapi kita belum mulai topiknya waktu asar. Kita membahas tentang penjelasan waktu sholat zuhur. Oke, bisa diingat-ingat waktu sholat zuhur itu dimulainya saat matahari lebih sedikit dari waktu khatulistiwanya sampai bayangan tersebut sejajar dengan benda tersebut, maka situlah waktu sholat zuhur. Oke. Biasanya di zaman-zaman dahulu kalau ngelihat ingin waktu sholat, waktu apalah ini memakai jam bayangan, karena di waktu itu sangat akurat. Oke, soal mata waktu asar. Oke, jawab min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syams. Waktu sholat asar yaitu saat bayangan tersebut sejajar dengan bendanya, maka habislah waktu zuhur, lalu dimulai waktu asar sampai terbenamnya matahari. Nah, awal mulai terbenamnya matahari itu sudah habis waktu sholat asar. Oke, udah paham? Awal terbenamnya matahari itu biasanya dimulai dengan mega merah. Nah, biasanya kalau orang melihat di langit itu ada mega merah, umumnya itu sudah habis waktu asar atau waktu makruh untuk sholat. Nanti kita bahas tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Oke, tapi kalau belum sholat asar nggak apa-apa, silakan sholat asar dulu. Oke, yang penting definisinya itu, pokoknya saat mulai terbenamnya matahari maka habislah waktu asar. Oke, soal mata waktu maghrib. Jawab min ghurubi syams ila riyabi syafaqil ahmar. Tuh. Jawab waktunya sholat maghrib adalah saat terbenamnya matahari sampai hilang semua mega merah di langit. Itu namanya waktu sholat maghrib. Tuh proses tetenet, matahari mulai terbenam, nah, langsung masuk waktu maghrib sampai hilang semua mega merah di langit. Itu adalah habisnya waktu maghrib. Insya Allah udah pada paham waktu maghrib ya, apalagi kita orang Indonesia. Oke, tapi biasanya kalau kita hidup di hutan agak susah untuk mengawasi kapan waktu sholat habisnya waktu mulainya waktu asar atau habisnya waktu maghrib. Oke, jawab soal. Kita lanjut nih, mata waktu nasya. Jawab min ghiabis safaqil ahmar ila tulu'il fajr. Waktunya isya itu saat habisnya mega merah, yaitu awan merah oren gitu di langit, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Tuh, jadi waktu isya itu bisa dibilang waktu paling lama banget, tapi kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat ya, karena biasanya manusia itu memiliki sifat-sifat yang suka menunda-nunda segala sesuatu. Nah, jadi waktu isya ini saya jelaskan lagi, yaitu saat
hilangnya semua megabit langit atau mulainya langit itu gelap, oke, sampai terbitnya fajar, mulai awal proses terbitnya fajar sodiknya ini bilang ya, bukan fajar kadib, maka sinilah batas waktu sholat isya. Oke, sini kita udah paham. Bagi yang belum paham, silahkan isi di kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena saya di sini hanya membahas singkat-singkatnya saja. Oke. Kita lanjut soal madza yaf'alu man waqafa li yusolli. Oke. Apa yang harus dikerjakan saat hendak melakukan sholat? Apa yang harus kalian kerjakan saat hendak melakukan sholat? Nah, bagi kalian yang ingin mengerjakan sholat, ya kan, pastinya kalian kan sudah berwudu, ya kan, tapi kalian tinggal melakukan sholat. Madhif alumin waqafa li yusolli. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang saat ingin sudah masuk saat hendak sholat? Ajab yu'adzinu tsumma yuqimu, berazan lalu beriqomah. Nah, buat kalian yang biasanya sholat tepat waktu di masjid, maka kalian tidak usah heran, karena otomatis kalian akan azan dan iqomah. Tapi buat kalian yang tidak sholat tepat waktu, nah kalian sudah berwudu, nah maka kalian dianjurkan untuk melakukan azan dan iqomah meskipun itu kalian sholat sendiri. Karena ini sudah ada dalam penjelasannya. Oke. Meskipun sebelumnya udah diazankan di masjid tersebut, jadi kalian kalau misalkan sudah azan, maka kalian tinggal iqomah gitu. Oke. Cukup sekian dari saya. Kita sudah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Insya Allah kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah dari segala perkataan saya, maka akan saya perbaiki dan saya akan meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.